Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Izinkan kami untuk memulai presentasi pada pagi hari ini. Baik, kami akan mempresentasikan hasil KKN kami pada KKN PPM tematik COVID-19 UNUT yang ke-23 tahun 2021. Di mana KKN kami bertempat pada di Desa Sanda, Kabupaten Tabanan. Nah, di mana kelompok kami mengusung tema yaitu Desa Sanda Tangguh COVID-19 melalui pemberdayaan masyarakat di masa pandemi yang berbasis kreativitas dan inovasi. Baik, next. Nah, di sini anggota kami atau susunan dari kepengurusan kami itu di Juliarsa, di Baganata, Bangki Gautalau, dan memiliki wakil koordinator yaitu Putu Nanda, dan juga terdapat 2 sekretaris dan 1 bendahara, di mana sekretaris satunya yaitu Jesslyn, sekretaris 2 yaitu Eka, dan bendahara. Yes. Suaranya Kiki hilang. Agak putus-putus ya. Halo? Mohon maaf sebelumnya, sepertinya iya. koneksi saya tadi bermasalah, Pak. Ya, Baik, silakan dilanjutkan lagi. izinkan saya untuk melanjutkan. Oke, Des, next. Oke, untuk anggota kelompok dari Sanda A, untuk bidang, di sini ada 3 bidang yang kami susun. Yang pertama ada bidang kesehatan yang dikoordinatori oleh Tata Raharja dan memiliki 1 anggota yaitu Cindy Tiovani. Yang selanjutnya ada bidang sosial ekonomi di mana dikoordinatori oleh Gede Fernanda dan memiliki 2 anggota bidang di mana anggota bidangnya yaitu Putu Wanda Ayu dan juga Melinia Febi. Dan untuk yang bidang terakhir yaitu ada bidang pendidikan di mana dikoordinatori oleh Cindy Febi Paula dan memiliki 2 anggota bidang di mana masing-masing anggota bidang yaitu Miss Bahul Mubarak dan Randy Jordan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya mohon izin untuk memaparkan mengenai latar belakang. Kuliah kerja nyata merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Untuk secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah yang dihadapi dalam masyarakat tersebut. Namun, pada saat ini, KKN PPM tidak bisa dilaksanakan seperti pada tahun-tahun sebelumnya, akibat dari adanya virus pandemi COVID-19 yang telah terjadi saat ini. Oleh karena itu, diperlukan suatu tindakan pemerintah dan kesadaran penuh dari masyarakat agar angka penyebaran virus ini dapat ditekan. Kesadaran masyarakat merupakan kunci dan menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Oleh sebab itu, program KKN PPM yang dilaksanakan oleh Universitas Udayana ini diarahkan untuk dilakukan untuk mengedukasi masyarakat agar terbangun pengetahuan, sikap dan relasi tindakan tanggap terhadap COVID-19 seperti yang diharapkan. Salah satu desa yang menjadi tempat pelaksanaan KKN PPM di Universitas Udayana periode 23 adalah Desa Sanda. Desa Sanda sendiri merupakan salah satu dari 14 desa di wilayah Kecamatan Pupuan yang terletak lebih dari 38 km ke arah utara dari pusat kota Tabanan. Bila ditinjau dari kondisi geografis, wilayah Desa Sanda merupakan dataran tinggi dengan ketinggian lebih dari 725 meter dari permukaan air laut. Suhu udara di Desa Sanda sendiri berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Wilayah Desa Sanda dibagi menjadi 3 banjar dinas, yaitu Banjar Dinas Sanda, Banjar Dinas Pake, dan Banjar Dinas Sekar Sandat. Desa Sanda terkenal dengan budidaya kopi yang mendominasi, dan di desa ini juga terdapat coklat, kelapa, durian,
pisang, dan cengkeh. Sebelah utara Desa Sanda merupakan kawasan hutan, di mana masyarakat pada umumnya mengambil kayu bakar dari kawasan tersebut. Selain itu juga, terdapat persawahan di desa ini. Peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia ini mempengaruhi besar keseluruhan aspek kegiatan masyarakat yang tak terkecuali masyarakat di Desa Sanda juga. Berbagai bentuk kebijakan, penghambatan aktivitas masyarakat yang ditempuh untuk mencegah penyebaran COVID-19 otomatis menghambat dan menekan pertumbuhan ekonomi. Beberapa sektor yang terkena dampak dari adanya COVID-19 ini antara lain transportasi, pariwisata, perdagangan, pendidikan, dan juga kesehatan, serta sektor perekonomian, baik bagi pelaku usaha besar maupun pelaku usaha skala kecil dan menengah. Kondisi luar biasa akibat COVID-19 ini membuat sistem pendidikan di Indonesia harus berubah yang dari tatap muka menjadi daring. Proses belajar dari rumah menjadi salah satu opsi yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pendidikan pada saat kondisi seperti ini. Jadi berdasarkan uraian tersebut, maka kami mahasiswa KKN PPM Universitas Udayana di Desa Sanda periode 23 mengangkat judul kegiatan ini yaitu Desa Sanda Tangguh COVID-19 melalui pemberdayaan masyarakat di masa pandemi yang berbasis kreativitas dan inovasi. Program yang akan kami laksanakan selama proses kegiatan KKN di Desa Sanda berfokus pada 3 bidang kegiatan, yaitu bidang kegiatan sosial ekonomi, bidang kegiatan pendidikan, dan bidang kesehatan masyarakat. Melalui program KKN PPM tematik ini, diharapkan mahasiswa dapat menggali dan menganalisis permasalahan di Desa Sanda, sehingga dapat memberikan solusi pada masyarakat di masa pandemi maupun pasca pandemi untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi ini. Saya akan menjelaskan mengenai permasalahan. Yang pertama yaitu identifikasi permasalahan kegiatan bidang kesehatan masyarakat dan lingkungan. Ada 4. Yang pertama yaitu pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap pandemi COVID-19 yang kurang serta maraknya informasi yang salah dapat menimbulkan keresahan. Oleh sebab itu, pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat Desa Sanda merupakan langkah awal untuk meredam permasalahan ini. Berikutnya, yang kedua, pandemi COVID-19 dapat menimbulkan dampak pada kesehatan mental seseorang yang berujung fatal apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh sebab itu, edukasi mengenai cara menghadapi masalah kesehatan mental dapat dijadikan sebagai solusi. Yang berikutnya, imunitas yang kuat diperlukan untuk melawan virus COVID-19 agar tubuh tidak mudah tertular virus COVID-19. Oleh sebab itu, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat Desa Sanda mengenai cara pemanfaatan bahan pangan lokal untuk meningkatkan imunitas. Terakhir, masker dan alat pelindung diri yang digunakan dapat menjadi sumber penyebaran virus COVID-19 bila tidak ditangani dengan baik. Oleh sebab itu, pemberian edukasi dan informasi kepada masyarakat Desa Sanda mengenai cara penanganan alat pelindung diri dan sampah medis bekas pakai dapat menjadi solusi. Berikutnya yaitu adalah identifikasi permasalahan kegiatan bidang sosial dan ekonomi. Ada 3, yaitu pariwisata Bali mengalami penurunan yang drastis, sehingga dapat berpengaruh pada keterpurukan ekonomi. Desa Sanda memiliki beberapa daya tarik wisata seperti areal persawahan, areal perkebunan kopi robusta, jalur trekking, aneka produk lokal, dan air terjun Sanda. Oleh sebab itu, promosi tempat wisata merupakan solusinya. Kemudian yang kedua, pada masa pandemi COVID-19, pelaku UMKM harus mempunyai strategi pemasaran dengan cara memanfaatkan teknologi digital agar tetap dapat bertahan. Oleh sebab itu, promosi produk secara digital dapat menjadi solusinya. Kemudian yang ketiga yaitu kasus COVID-19 saat ini mengalami peningkatan yang dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman serta perhatian masyarakat terhadap pentingnya menjalankan protokol kesehatan. Oleh sebab itu, mitigasi pandemi COVID-19 melalui video edukasi dapat dilakukan agar nantinya dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hal apa saja yang perlu dilakukan apabila terpapar virus COVID. Kemudian yang ketiga yaitu identifikasi permasalahan pada kegiatan bidang pendidikan. Yang pertama, pandemi COVID-19 menyebabkan siswa harus belajar secara daring, sehingga kurangnya antusiasme belajar siswa.
Oleh sebab itu, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan lomba menyanyi bagi siswa di Desa Sanda untuk meningkatkan antusiasme. Kemudian selanjutnya, selama pandemi COVID-19, siswa harus menjaga imunitas dan pola hidup yang sehat. Oleh sebab itu, dengan cara memberikan pengetahuan dan mengajarkan kebiasaan hidup sehat yang dimulai sejak dini dapat menjaga imunitas dan kesehatan tubuh siswa. Berikutnya yang ketiga yaitu pendidikan lebih banyak dilakukan secara daring, maka diperlukan buku penunjang agar siswa memperoleh ilmu yang lebih banyak. Salah satunya adalah dengan cara memberikan donasi berupa buku cerita kepada pihak sekolah. Dan yang terakhir yaitu sehubungan dengan rencana pemerintah mengenai penerapan kembali pembelajaran tatap muka, maka pembelajaran tatap muka harus dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya sarana dan prasarana penunjang protokol kesehatan tersedia di sekolah, sehingga menyumbangkan alat tampung air untuk cuci tangan dapat menjadi solusi untuk hal tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Tujuan umum program KKN PPM tematik 23 tahun 2021 di Desa Sanda, yaitu yang pertama, mewujudkan peran mahasiswa KKN Universitas Udayana dalam penanganan, pengatasan, pengurangan, serta pencegahan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 di Desa Sanda, serta meningkatkan kompetensi lulusan Universitas Udayana agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Dan yang kedua, mewujudkan desa yang tangguh dalam kesehatan dan logistik ekonomi, baik selama masa pandemi maupun pasca pandemi. Selanjutnya yaitu manfaat. Adapun manfaat yang telah dipaparkan sebelumnya, maka ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh, yaitu yang pertama, bagi mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah, dan memberikan solusi untuk meningkatkan potensi desa dalam menghadapi pandemi COVID-19, serta berkolaborasi dengan tim sekelompok dan juga masyarakat. Yang kedua, yaitu bagi universitas sendiri, dapat menjadi sarana bagi Universitas Udayana dalam membentuk jaringan ataupun mitra sarana pengembangan tridharma perguruan tinggi dan aktualitas dosen dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta memberikan umpan balik bagi Universitas Udayana mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat. Dan yang terakhir yaitu bagi desa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan, memperoleh bantuan dalam mencegah penyebaran COVID-19, meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesehatan, dan perekonomian, serta membantu pengayaian wawasan masyarakat terhadap mitigasi atau pencegahan pandemi COVID-19. Lalu selanjutnya, adapun metode pelaksanaan. Yang pertama, pada bidang kesehatan masyarakat, pelaksanaan program sendiri sebagian besar secara daring. Namun untuk penempelan poster dan penyerahan banner dilakukan di Desa Sanda yang diserahkan langsung oleh kepala desa. Pada bidang sosial ekonomi, pelaksanaan program kerja dilakukan secara daring kombinasi. Untuk pengambilan video dilakukan di Desa Sanda dan sisanya dilakukan secara daring. Pada bidang pendidikan, pelaksanaan program kerja dilakukan lebih banyak di SD Negeri 1 Sanda dan program lainnya dilakukan secara daring. Baik, terima kasih. Kemudian akan saya lanjutkan. Untuk bidang kesehatan masyarakat, secara garis besar kami memiliki 4 buah program yang dilaksanakan menggunakan mekanisme daring. Jadi yang pertama itu ada pada tanggal 6 Agustus terlaksana, itu edukasi kesehatan masyarakat Desa Sanda mengenai COVID-19. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2021 itu terlaksana promosi kesehatan selama pandemi COVID-19 dalam menangani masalah kesehatan mental. Kemudian yang ketiga adalah pada tanggal 13 Agustus, yaitu edukasi pemanfaatan bahan pangan lokal secara efisien untuk meningkatkan imunitas warga Desa Sanda. Kemudian pada tanggal 15 Agustus sendiri, yaitu yang terakhir, edukasi penanganan alat, pelindung diri, dan sampah medis bekas pakai selama masa pandemi COVID-19. Kemudian program kerja bidang kesehatan masyarakat dilaksanakan seluruhnya secara daring, kemudian juga kolaborasi dan kombinasi dengan kelompok B seperti itu. Kemudian di mana kegiatan penyuluhan dilakukan secara daring melalui media WhatsApp group dan kegiatan pemasangan poster dilakukan secara langsung di Desa Sanda. Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan membuat dan menyebarkan video edukasi melalui YouTube dan menyebarkan juga soft copy poster ke dalam WhatsApp grup. Kemudian untuk kegiatan edukasi kesehatan masyarakat mengenai COVID-19 dan masalah kesehatan mental, terdapat juga form pretest dan post-test. Kemudian semua kegiatan pemasangan poster dan penyerahan banner dilakukan pada tanggal 17 Agustus di Desa Sanda kepada Bapak Kepala Desa.
Kemudian lanjutkan berikut merupakan beberapa gambaran atau bukti dokumentasi terkait dengan pelaksanaan penyuluhannya. Jadi pelaksanaan penyuluhan dilaksanakan melalui media WhatsApp Group dengan menyebarkan video yang sudah diposting melalui platform YouTube. Kemudian kita juga memberikan media edukasi tambahan berupa poster dan juga banner yang diserahkan langsung kepada kepala desa. Kemudian untuk yang kedua itu ada edukasi kesehatan mental yang dimana juga dilaksanakan melalui WhatsApp Group yang sudah dirancang oleh mahasiswa dengan cara yang sama juga, yaitu menyebarkan video melalui platform YouTube, kemudian disebarkan linknya melalui grup WhatsApp yang sudah berisi warga dari Desa Sanda itu sendiri. Baik, selanjutnya di sini saya izin melanjutkan spesifikasi untuk kegiatan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus mengenai kegiatan edukasi pemanfaatan bahan pangan lokal secara efisien untuk meningkatkan imunitas pada warga Desa Sanda. Untuk kegiatannya juga sama, masih dengan secara daring dengan memberikan link YouTube mengenai pembuatan puding jahe dan juga empon-empon dari rebusan toga. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat memberikan inovasi cara pengolahan baru bahan-bahan tanaman obat yang mudah dijumpai untuk meningkatkan imunitas bagi warga Desa Sanda. Selanjutnya untuk yang program kerja keempat pada tanggal 15 Agustus, kami melakukan kegiatan edukasi penanganan alat pelindung diri dan sampah medis bekas pakai oleh warga Desa Sanda selama masa pandemi ini. Untuk kegiatannya masih sama dengan memberikan link YouTube video dan juga link video conference. Kemudian di sini kami berharap agar masker dan alat pelindung diri yang sudah dipakai ini tidak justru menjadi bumerang media pertumbuhan kuman dan tidak baik untuk kesehatan individu, sehingga kami memberikan edukasi mengenai penanganan yang baik terhadap alat pelindung diri bekas pakai ini. Sekian dari kesehatan masyarakat. Baik, di sini saya akan melanjutkan memaparkan hasil pencapaian program kerja kami di bidang sosial ekonomi. Next. Nah, untuk program kerja kami ada 3, yaitu yang pertama, video edukasi tentang mitigasi pandemi COVID-19 kepada masyarakat yang telah kami laksanakan pada tanggal 18 Agustus 2021. Dan untuk yang kedua, yaitu promosi UMKM secara digital yang telah kami laksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 22 Agustus 2021. Yang ketiga itu ada video promosi wisata Desa Sanda di tengah pandemi COVID-19 yang telah kami laksanakan pada tanggal 20 Agustus 2021. Nah, untuk program kerja pertama kami yaitu video edukasi tentang mitigasi pandemi COVID-19. Untuk mekanisme atau teknis penyebaran video edukasi tentang mitigasi tersebut, kami telah berdiskusi juga dengan Bapak Kepala Desa Sanda mengenai penyebaran video tersebut. Penyebaran video hanya kami melalui Bapak Kepala Desa dan nantinya beliau yang akan menyebarkan video tersebut kepada seluruh masyarakat Desa Sanda pada pertemuan-pertemuan tertentu. Yang kedua, mengenai promosi UMKM secara digital. Nah, setelah kami mendapatkan rekapan seluruh UMKM yang ada di Desa Sanda sendiri, memiliki 5 UMKM di dalamnya, yaitu yang pertama ada pengolahan keripik lanjang, yang kedua pengolahan jajan basah, yang ketiga kuliner makanan dan minuman di warung bucu, yang keempat entil sanda, yang kelima pengrajin lukisan mozaik. Nah, seluruh UMKM ini kami telah promosikan melalui sosial media, yakni melalui Instagram yang kami buat khusus untuk UMKM Desa Sanda pada tanggal 19 Agustus, dan selain itu juga kami melibatkan seluruh anggota KKN Unut kelompok Sanda A untuk mempromosikan di masing-masing Instagram yang dimiliki pada tanggal 21 hingga tanggal 22 Agustus 2021. Nah, untuk program kerja kami yang ketiga, yaitu pembuatan video promosi Desa Sanda di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk program kerja pembuatan video promosi ini merupakan program kerja gabungan yang kami laksanakan dengan Sanda B. Di sini kami membuat salah satu video objek wisata yang ada di Desa Sanda, yaitu pada air terjun Singsing Pangkung Sakti, di mana kegiatan pengambilan video ini dilakukan sepanjang jalan dari Warung Bucu yang merupakan posko kami, sampai ke perkebunan kopi Pak Jero yang selaku pemilik lahan dari tempat air terjun Singsing Pangkung Sakti berada. Nah, video ini kami ambil tersebut selanjutnya mengalami proses penyuntingan menjadi video yang menarik, dan untuk mekanisme penyebarannya akan diposting melalui Instagram KKN Desa Sanda. Next.
Baik, ini merupakan dokumentasi di mana hasil program kerja kami yang telah terlaksana. Untuk foto pertama itu kami ambil pada saat kami melakukan take video. Foto yang di bawah itu adalah gambaran dari video yang telah kami buat. Next. Nah, untuk yang kedua ini adalah promosi UMKM yang telah kami laksanakan. Yang pertama itu kami telah mempromosikan, kami sudah membuat Instagram khusus untuk UMKM Desa Sande dan juga di-share melalui Instagram masing-masing anggota kelompok di Sande itu sendiri. Next. Nah, untuk foto selanjutnya itu merupakan video edukasi mengenai mitigasi COVID-19 dan kami sudah serahkan juga melalui WhatsApp kepada Bapak Kades, yaitu Bapak Ikete Sunarte. Mungkin sekian dari bidang sosial ekonomi akan dilanjutkan oleh rekan kami di bidang pendidikan. Terima kasih. Dia masih 3 menit ya. Silakan saudara mahasiswa. Belum ada suara kedengaran. Randy, dengar suara saya? Dengar, Pak. Ya. Ya, silakan selanjutnya yang menyampaikan. Mungkin ini suara Cindy nggak masuk, Pak. Ya, untuk mempercepat bisa digantikan sementara ya. Supaya tidak blank ini. Halo? Ya, silakan. Oke. Mohon maaf Pak, ini sudah presentasi sudah selesai ya Pak? Belum, masih lagi dikit aja Pak. Oh, sih. Terus lanjut. Bentar, lagi 1 menit ya. Silakan saudara Cindy atau yang lain menyampaikan ya. Ya udah, aku lanjut ini. Silakan saudara Kiki, bisa didengar? Izin masuk, Pak. Yang pertama itu bidang pendidikan pada tanggal 30 Juli sampai tanggal 16 Agustus. Kegiatan yang pertama itu adalah kegiatan disiplin hidup sehat. Yang kedua ada pada tanggal 2 Agustus 2021 ada kegiatan donasi buku yang mana kegiatan ini langsung mahasiswa KKN mengantarkan buku ke sekolahnya. Sekolahnya lebih tepatnya di SDN 1 Sanda. Selanjutnya pada tanggal 12 sampai 14 Agustus itu mengadakan lomba dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan. Yang mana lomba di sini ada lomba menggambar, lomba menyanyi, lomba baca puisi. Selanjutnya pada tanggal 7 sampai 9 Agustus ada pembuatan wastafel ataupun alat cuci tangan yang disumbangkan ke SDN 1 Sanda. Yang mana peserta seluruh kegiatan siswa kelas 4, 5, dan 6 SD Negeri 1 Sanda. Terus kegiatan hidup sehat ini melalui WhatsApp grup kelas dan siswa-siswi akan menunjukkan kegiatan hidup sehat mereka meliputi bangun pagi, makan makanan bergizi, olahraga, melakukan kegiatan seperti ikut membantu orang tua membersihkan rumah, dan melakukan hobi mereka yang mana itu dapat menunjang hidup sehat. Untuk donasi buku, kami menyumbangkan 10 buku dari Sanda A. Selanjutnya dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan, diadakan lomba menyanyi yang dikumpulkan melalui Google Form dan diposting di Instagram. Selanjutnya untuk menyumbangkan alat cuci tangan atau wastafel, yaitu ada 2 tahapan. Yang pertama itu rangka cetakan wastafel dan
pembuatan kerangka wastafel serta pemasangan cetakan yang langsung ke sekolah. Next. Ini merupakan dokumentasi dari bidang pendidikan, yang mana yang pertama itu adalah kegiatan hidup sehat. Next. Saya langsung ke kesimpulannya, waktunya sudah melewati 2 menit. Baik Pak, yang selanjutnya itu, baik, yang selanjutnya itu ada kesimpulan. Balik ke pendidikan tadi, Jess, yang dokumentasi. Nah, yang selanjutnya itu ada dokumentasi dari penyerahan buku dan juga penyerahan hadiah pada hari lomba pada tanggal 17 Agustus, Pak. Dan yang selanjutnya ada dokumentasi untuk pembuatan wastafelnya sendiri, dan ada juga postingan dari Instagram kami, Instagram di Desa Sanda, di mana itu ada merupakan lomba-lomba yang diperlombakan, serta yang dokumentasi terakhir ada penyerahan piagam kepada desa SD 1 SD Negeri 1 Desa Sanda. Next. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Eka. Adapun kesimpulan dari presentasi kali ini, program kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN tematik Universitas Udayana periode 23 tahun 2021 dilaksanakan dengan mengusung tema Desa Sanda Tangguh COVID-19 melalui pemberdayaan masyarakat di masa pandemi yang berbasis kreativitas dan inovasi. Proses pelaksanaan kegiatan KKN ini dilakukan secara daring kombinasi. Pelaksanaan kegiatan KKN PPM kelompok kami berlokasi di Desa Sanda. Program kerja yang dilakukan oleh mahasiswa selama KKN PPM berlangsung terbagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang kesehatan masyarakat, pendidikan, dan sosial ekonomi. Program kerja yang berlangsung selama kegiatan KKN PPM secara keseluruhan berjalan dengan baik dan lancar. Hasil yang diperoleh dari masing-masing program kerja juga sesuai dengan harapan kami, dan kami harap program kerja yang telah kami laksanakan dapat berguna bagi masyarakat Desa Sanda. Selanjutnya saran, selama pelaksanaan program KKN PPM ini hendaknya senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memohon kelancaran dan keselamatan selama kegiatan berlangsung. Selain itu, koordinasi yang baik antara anggota kelompok, dosen pembimbing lapangan, dan aparatur desa sangat dibutuhkan agar program kerja yang direncanakan dapat berlangsung dengan lancar. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bapak Gede Juliarse selaku DPL kami. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara-saudara sudah menyampaikan presentasinya. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi diskusi dan ujian. Selamat pagi Pak Kedep Sunarte, Perbekal Kepala Desa Sande ya. Pak Kedep, Pak Wayan sama Pak Nyaman. Selamat pagi Pak Ketut, selaku Kepala Desa. Salam kenal Pak, saya Nyoman Karnata dari Fakultas Seni Pak. Saya mendampingi hari ini pengujian mahasiswa Pak. Salam kenal Pak. Ya silakan Pak Kedut, nanti Pak Wayannya Pak Wayan sama Pak Nyoman untuk menguji Pak. Silakan Pak. Ya, Pak. Swastiastu. Swastiastu. Oke. Silakan beli dukun beli. Oke. Semua Pak Mangku. Swastiastu Bapak Kepala Desa Sando. Salam sehat sami Bapak Ketua DPL, Bapak tim penguji juga dari Pak Mangku Karnata dan adik-adik mahasiswa semua. Salam sehat semuanya, tetap semangat. Sehat Pak. Oke, terima kasih. Tiang lihat dulu ininya, apa namanya pesertanya, mana tadi ini. Jadi ada 14 orang, peniki Pak Mangku jadi tim penguji ya.
Kita bagi dua, bener nggak? Oke, siap. Kita bagi dua, yang nomor 1 sampai dengan nomor 7. Kemudian Pak Mangku Durusang yang selanjutnya. Karena 14 orang, kita bagi dua menjadi 7 orang. Betul nggak? Kira-kira. Begini beli Tiang usul ya, selama beli melakukan tanya jawab, Tiang juga melakukan proses penilaian dari akselerasi nike. Rencana Tiang begitu. Nah, jadi begitu nanti habis beli, Tiang sudah punya nilainya untuk anak-anak yang beli tanyakan. Iya. Itu juga nanti beli dengan Tiang gitu ya. Nah, supaya nanti kita tidak perlu menghabiskan semua waktu untuk ujian ini gitu. Kalau bisa lebih cepat lebih baik gitu. Nanti Tiang gitu karena semuanya sudah anak-anak presentasikan. Silakan Pak. Silakan beli. Semua Pak Mangku, Pak Man. Itu dah nanti Tiang menilai juga dari hasil. Tadi sudah Tiang beberapa nilai dari presentasi dan yang semua sudah disampaikan ya. Artinya dengan situasi seperti ini anak-anak sudah mampu berbuat dengan secara maksimal sekali. Oke, terima kasih Tiang, langsung saja nih untuk mempercepat sampai jam 11 nih. Cindy Pebi Paula Dampu Bolot, adakah? Saya, Pak. Apakah suara saya kedengaran, Bapak? Sudah. Oh, ini Cindy ya. Oke, sudah. Nah, selama adik ber-KKN di Sandel dengan situasi pandemi ini, itu kira-kira dari sudah dipaparkan tadi program-programnya semua. Nah, situasi di sana itu seperti apa? Apakah adik pernah ke sana atau hanya melalui online saja di rumah atau bagaimana proses KKN yang dilakukan di sana? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Sebelumnya saya belum pernah ke desanya Bapak karena pada tanggal 20 kemarin orang tua saya meninggal dunia Bapak. Jadi saya harus balik ke kampung dan saya kegiatan ke desanya belum pernah Pak. Oke, tidak masalah. Nah, selama adik ber-KKN, apa yang adik lakukan di rumah? Baik Pak, kegiatan awalnya sudah saya pertanggungjawabkan Bapak. Sebagai koordinator bidang pendidikan Bapak, saya membuat beberapa program kerja online seperti disiplin hidup sehat dan lomba menyanyi di dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, Bapak. Oke, artinya tetap berkoordinasi. Iya, Bapak, tetap berkoordinasi. Artinya sudah dapat berkenalan dengan Bapak Kepala Desa walaupun via WA atau apa? Oh, sudah Bapak. Kemarin waktu pertama kali sempat mengadakan pertemuan online, Bapak. Ya, oke, bagus. Nah, itu yang harapkan. Jadi Pak harapkan semua peserta KKN kenal dengan Bapak Kepala Desa. Nanti KKN di Desa Sando tidak kenal dengan Bapak Kepala Desanya. Waduh, apalagi ganteng sekali nih Bapak Kepala Desanya. Oke, terima kasih Adik Cindy. Kemudian yang nomor 2 juga Cindy nih. Sama Cindy, Pak. Ya, Cindy Tio Valtia. Iya, benar Pak. Selamat pagi. Oke, tak lihat nah sekarang. Oke. Mana nih? Nah, coba ngomongnya biar kelihatan mukanya. Ya, selamat pagi Pak. Oke, sudah pakai masker ya. Nggak kelihatan cantiknya. Ini coba buka maskernya, kan di rumah sendiri nih. Sendiri kan, tidak di tempat umum kan? Nah, kebetulan di rumah saudara Pak, jadi tadi pakai masker. Ya, oke, tetap semangat. Nah, kemudian program yang adik buat di sini kan ada, kalau tidak Pak salah tadi benar, itu program kesehatan, pendidikan, ekonomi. Itu ya, tiga poin ya, betul? Iya, benar Pak. Betul ya, kegiatan kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Nah, di bidang kesehatan apa saja yang dilakukan? Kelompok ini semua yang jawab. Untuk di bidang kesehatan ada 4 program kerja Pak. Yang pertama kita melakukan edukasi secara online, secara daring tentang COVID-19. Itu dengan melakukan penyebaran link video YouTube dan juga ada pretest post-test melalui Google Form. Jadi kita bisa tahu bagaimana sih kontribusinya warga ini, apakah mereka melihat
video yang kita berikan, bagaimana apakah edukasinya mereka mengerti. Itu Oke, untuk program kerja yang pertama. cukup. Untuk program kerja yang oh iya Pak. Ya, biar banyak waktu. Kemudian dari apa yang adik buat, sasarannya diberikan kepada siapa? Ya, untuk program kerja di kesehatan sendiri kita sasarannya kan semua program kerjanya melalui daring Pak. Di sana kita ada 3 grup WA yang kita berikan penyuluhan, yaitu yang pertama itu ada 2 dari remaja-remaja di Desa Sanda, yang satu kelompoknya kita buat sendiri dari KKN Unut ini kita buat dari warga-warga desa yang kemarin juga kontaknya sudah diberikan oleh Pak Sunarto sebagai kepala desanya. Oke, jadi cukup segitu sudah masuk ke masyarakat artinya. Kemudian berikutnya, dikit-dikit aja. Putu Langgeng Sugih. Putu Langgeng Sugih. Mana dia? Putu. Pak, saya sendiri, selamat pagi Pak. Sebagai Langgeng ini anunya koordinatornya, korlapnya. Bukan Bukan. Pak, bukan Pak. Oke. Dari fakultas mana, Dek? Lupa saya nanya tadi. Saya kebetulan dari Fakultas Kedokteran, Pak. Kedokteran ya, orang kesehatan. Oke. Nah, dari edukasi yang sudah diberikan, kemudian adik mengevaluasinya itu, apakah semua sudah masyarakat tersentuh itu, ataupun diwakili oleh beberapa tokoh, kemudian anak-anak muda, sudahkah disampaikan kepada keluarganya? Nah, pernah adik mantau atau tanya di WA group lah atau di mana? Di apa? Ini terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi mohon izin menjawab untuk kepada keluarga sendiri, kami dari awal sudah menyusun sebuah grup seperti yang tadi disampaikan oleh Cindy juga. Jadi di grup itu memang sudah kita masukkan seluruh anggota keluarga, mungkin dari anaknya juga, keluarga juga seperti itu. Jadi mereka sudah terhimpun ke dalam satu grup. Jadi sudah secara kompleks gitu tersebar materi penyuluhan yang kita berikan seperti itu. Nah untuk monitoringnya sendiri, apakah sudah disimak atau disaksikan gitu media yang kita berikan itu terlihat atau bisa kita pantau dari jumlah viewer yang tertera di akun YouTube. Kebetulan kita sebarkan salah satu media edukasinya berupa video melalui YouTube. Kemudian juga melalui pre-post test tadi, jadi sudah mencakup hampir setengah lebih dari peserta yang kita ajak untuk mengisi pre-post test tersebut, begitu Pak. Ya, oke. Nah, setelah itu artinya itu kan bagi masyarakat yang mengerti dan mampu melihat YouTube, punya WA group, saya kira kalau menurut Bapak sih semua sudah bisa. Karena banyak juga masyarakat di desa, mungkin Pak Kepala Desa bisa ini kan belum tentu semuanya, terutama orang-orang tua. Nah, bagaimana penyampaiannya terhadap masyarakat yang seperti itu? Triknya, adik punya. Terima kasih atas pertanyaan. Jadi untuk menangani hal tersebut saya memang setuju bahwa memang mungkin ada warga yang tidak terpapar teknologi secara langsung seperti itu, mungkin mengalami kendala juga untuk mekanisme yang kita berikan seperti itu. Jadi harapan yang kita rancang sebelumnya yaitu menargetkan salah satu sasaran kita adalah pemuda-pemudi dari Desa Sanda itu sendiri. Jadi dari pemuda-pemudi itu kita harapkan nantinya dapat menjadi semacam kader yang bisa mengedukasi ataupun menyebarkan informasi yang kita berikan langsung kepada keluarga sendiri. Jadi memang salah satu target kita untuk diedukasi adalah yang muda seperti itu, Pak. Oke, sudahkah adik sampaikan rencana adik itu terhadap muda-mudinya di sana, biar ya tahu ini tolong sampaikan kepada keluarganya, kepada teman terdekat dan lain sebagainya, sehingga informasinya nyambung sampai ke sasaran, semua sasaran yang diharapkan. Nanti dikasihkan video saja, tetapi tidak nonton sendiri, nanti tolong disampaikan, sebarkan ke masyarakat. Sudah diisi seperti itu? Iya, sampun Pak. Jadi Sudah, ya. bukan hanya untuk keluarganya, tapi kita juga anjurkan untuk menyebarkan baik media sosial yang mereka miliki seperti Instagram, Facebook, dan WA dan grup lainnya kepada baik sahabat ataupun teman yang mereka miliki juga seperti itu. Jadi lebih efektif lagi media yang kita bisa berikan seperti itu, Pak. Yang jelas responnya positif ya, jadi banyak sudah dari apa namanya viewernya ya. Iya Pak. Oke, oke, terima kasih. Kemudian berikutnya Putu Eka Tresna Ardiawan dari Hukum. Putu Eka. Iya Pak. Mana nih? Coba.
Saya, Pak. Dek, oke, bidang hukum ya? Di Iya, Pak. hukum, di hukum ya, Fakultas Hukum. Di desa Anda ini termasuk kecamatannya apa, Dek? Kecamatan Pupuan, oke, Pak. Pupuan ya. Dia terdiri dari beberapa banjar. Terdiri dari 3 banjar 3 dinas. banjar. Ya, Ya. banjar dinas semua ya. Kalau Ya. tahu jumlah desa adat yang ada di sana berapa? Oke, suara saya dengar nih, kok semuanya muter-muter nih ya. Halo, betul? Halo, Pak. Kalau dari banjar adatnya ada 2, Pak. Oh, banjar adat 2, ada 3 desa dinas. Iya, Pak. Ya, oke. Nah, nanti Bapak Kepala Desa untuk konfirmasi itu, oke? Tidak apa-apa. Jadi 3 desa dinas, jaraknya cukup ini deh, antar desa, banjarnya itu cukup berjauhan ya, banjar-banjar itu. Berapa luas daerah desa Sando itu? Untuk jarak dari banjarnya, kebetulan jarang ke desanya, Pak, karena Enggak perlu. Sekarang kita nggak perlu langsung ke desa, informasi itu sudah semua ada. Ya, jadi lokasi desa, topografi desa itu seperti apa yang nanti adik lakukan itu bisa memenuhi sasaran. Jadi misalnya contohnya pegunungan, ada perkebunan banyak. Nanti adik memberikan suatu edukasi mengenai masalah bercocok tanam di sawah kan enggak cocok itu maksud Bapak. Contohnya seperti itu, kalau pegunungan berkebun lah seperti itu. Nah, itu harus tahu sebenarnya walaupun kita tidak ke sana, dan informasi di desa kan masih ada. Ya, jadi jumlah penduduknya juga itu sebenarnya biar kita tahu di sana, sehingga potensi-potensi yang ada di desa itu bisa diketahui. Tadi sudah diceritakan bahwa di sana kan kopi ya. Kopinya Pupuan itu terkenal sekali itu. Sando, Batu Musel itu kopinya mantap sekali di sana. Ya. Oke, terima kasih Adik Putu Eka ya. Kemudian Melinia, Baby, Hadi. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Meli. Kemudian adik bertugas di bidang apa ini? Di kelompok KKN adik di Sando ini? Kebetulan saya di sosial ekonomi, Bapak. Di sosial ekonomi. Nah, kemudian Pak tanyakan di desa Sando itu, pekerjaan penduduknya atau mata pencaharian dominannya apa saja di sana? Menurut informasi yang saya dapat, untuk mata pencahariannya, rata-rata di sana masyarakatnya menjadi petani, Bapak. Dan juga di sana beberapa juga memiliki UMKM. Apa? UMKM? Nggih, Bapak, UMKM. Oke, berarti kebanyakan dia petani di sana ya, petani pekebun ya. Tidak ada memelihara binatang peliharaan, sapi itu misalnya, kambing dan lain sebagainya. Mohon maaf Bapak, kalau untuk yang itu informasinya saya tidak mengetahui Bapak, karena di sana yang saya tahu hanya menjadi petani pekebun saja. Oh itu, oke. Adik kan di bidang ekonomi nih ya, sosial ekonomi ya. Nah, dari mungkin adik sudah dapat berkomunikasi atau bertanya dengan Bapak Kepala Desa di sana, pertumbuhan ekonomi masyarakat di sana sejak pandemi ini dan dibandingkan sebelum pandemi, bagaimana? Apakah sangat-sangat merasakan dampaknya atau seperti apa? Apakah sudah pernah ditanyakan sama beliau atau langsung ke masyarakatnya via WA atau via apalah ya? Sudah? Izin menjawab Bapak, kalau untuk perbedaan pendapatan dari masyarakat Sanda sebelum pandemi dan saat pandemi ini tentunya mengalami penurunan Bapak. Oleh karena itu kita membuat proker-proker untuk meningkatkan penghasilan kembali. Contohnya seperti yang kita buat itu pembuatan video promosi wisata Desa Sanda. Karena kan salah satu penghasilan dari penduduk Desa Sanda itu juga dari tempat wisata. Nah, karena tempat wisatanya itu juga sekarang sepi, terkendala pandemi, jadi kita untuk membantu meningkatkan itu untuk meng-share itu di sosial media agar
dari masyarakat-masyarakat mengetahui itu. Dan juga untuk UMKM seperti yang tadi saya sudah sebutkan, itu kan sekarang juga karena terdampak pandemi seperti ini, itu juga penghasilannya menurun. Oleh karena itu kita juga bantu masyarakat Desa Sanda untuk bantu di-share di sosial media agar peminatnya juga lebih luas seperti itu, Pak. Oke, bagus ya. Dah, terima kasih atas jawabannya ya. Tetap semangat dan tetap memberikan edukasi nanti kepada masyarakat di sana. Terima kasih, Eh, Pak. Putu Nanda. Oke, Bapak, selamat pagi. Ah, melanjutkan yang tadi di bidang ekonomi, sosial ekonomi. Dari penghasilan, artinya pendapatan yang menurun daripada pada masyarakat desa di sana. Nah, kemudian Bapak tadi dengar ada suatu pembuatan, artinya untuk meningkatkan daya jual atau menarik penjualan. Adik membuat sesuatu untuk dari bahan, nah, misalnya kopi dikemas seperti apa supaya lebih menarik dan sehingga peminatnya lebih banyak. Sudah dilakukan itu? Mohon maaf, Bapak, untuk pertanyaan tadi macet, bisa diulang, Bapak? Oh gitu, tidak didengar tadi Iya, ya, udah putus-putus ya. Nah, ini dah iya. masalahnya tadi dari. Artinya dari tadi kalau sekilas Pak dengar, adik membuat suatu inovasi untuk membuat suatu produk itu misalnya, suatu produk artinya memanfaatkan hasil kebun di sana menjadi sebuah makanan atau minuman yang bermanfaat. Nah itu apa yang adik lakukan? Ya, kami tentunya mengembangkan beberapa UMKM yang ada di desa ini seperti kopi tersebut. Kami melakukan promosi-promosi untuk meningkatkan daya jual dari UMKM tersebut sehingga bisa berkembang. Hanya promosi seperti itu? Eh, Tidak hanya promosi, kami juga melakukan Contoh promosinya adik seperti apa sehingga bisa lebih menarik biar ada gunanya. baik promosi yang kami lakukan itu seperti kami membuat suatu akun di Instagram atau sosial media yang mempromosikan produk-produk tersebut seperti mengirimkan foto-foto dan menjelaskan produk apa yang dijual sehingga nantinya produk tersebut semakin berkembang dan banyak yang mengetahui sehingga banyak yang minat untuk membeli produk tersebut, Pak. Oke, gitu. Adik kan di bidang hukum nih ya. Oke, Bapak. Nah, kemudian legalitas penjualan seperti itu bagaimana? Apakah itu apa namanya diizinkan atau eh, tidak legal atau ilegal? Maksudnya maksudnya Ya, promosi dalam ya promosinya itu artinya kita kan membuat suatu produk nih, kopi itu contohnya. Kopi, kemudian di dalam ini di bidang hukumnya artinya, adik kan di hukum nih, Oke, ya Bapak. di bidang hukumnya apapun yang kita produksi akan dilempar ke masyarakat, dijual dan lain sebagainya, itu ada izin Bapak POM-nya, ada izin begininya, ada izin begitunya, sampai ke sana dijelaskan atau bagaimana gitu. Ya tentunya UMKM di Desa Sanda ini seperti kopi, seperti keripik yang seperti itu Pak sudah memiliki UMKM tersendiri. Jadi kami mempromosikan mengenai usaha tersebut, di mana letak usahanya serta siapa pemilik usaha tersebut, dan kami juga menjelaskan detail bahan-bahan dari pembuatan produk tersebut. Begitu Pak. Oke. Bukan itu maksud Bapak di bidang adik ini ya. Artinya begini, kalau kita membuat sesuatu yang diberikan kepada masyarakat itu kan harus mempunyai legalitas. Seperti UMKM yang ada di desa sana, kalau kita mencari izin dan lain sebagainya itu kan banyak sekali biayanya dan itu tidak dimungkinkan oleh masyarakat. UMKM ini dilindungi oleh siapa itu pentingnya. Tahu adik? Hmm, mohon maaf Bapak untuk Tidak itu tahu ya. saya Nah, di mengetahuinya sana Bapak. poinnya adik kan orang hukum. Kayak Ya Bapak. artinya nih UMKM dilindungi oleh di bagian atasnya pemerintah sudah melindungi semuanya sehingga dibentuklah UMKM seperti ini bahkan didapat bantuan seperti itu. Jadi sudah ada yang melindungi itu.
Itu Oke, Bapak. legalitasnya yang kita pentingkan di sana gitu. Ya, sehingga nanti kita promosi, oh ini sudah dilindungi oleh ini. Ini artinya menjamin bahwa barang yang kita jual, makanan yang kita jual itu tidak ada masalah. Itu sehingga orang lebih tertarik akan membeli daripada yang tidak tahu menau. Ini benar enggak Pak? Bagaimana nih dimakan sakit atau bagaimana, kan itu pemikiran apa namanya konsumennya biasanya. Nah, ini saran ya. Oke, terima kasih deh ya. Oke, Bapak. Nanti, Terima kasih, Bapak. mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, Bapak. Kemudian yang berikutnya adalah nomor 6 ini sekarang ya. Putu Nanda Ayu Sudiasih dari Hukum juga. Saya, Bapak. Putu Nanda. Oke, di bidang sosial. Adik di bidang apa ikut? Saya wakil, Bapak. Saya sebagai wakil. Oh, sebagai wakilnya, berarti kan semua bidang sudah ya, jadi mengkoordinir semua ya, mengkoordinasi. Tadi sudah Bapak bidang kesehatan sudah, bidang ekonomi sudah. Masuk, Nah, sekarang Bapak. bidang pendidikan, Dek. Jadi bidang pendidikan seperti adik tahu, Izin masuk, Bapak. kita tahu semua bahwa semua ya sudah. Izin masuk, Bapak. Mohon Saya belum masuk nih. Saya bisa didengar suara saya? Enggak, Pak. Mohon maaf, motong, Pak. Tadi untuk Nanda Ayu sudah sempat Bapak tanyakan, Pak. Oke, Bapak. Oh, sudah. Putu Oke, Nanda. apa? Oke, sudah, Bapak. Putu Tadi Nanda sudah, sudah. Iya, Yang Yang tentang legalitas, Pak. oh, Yang Miss legalitas, Pak. ya Miss berikutnya Miss nomor 7 nih ya sekarang ya, Miss Bahul. Ya, wah, ini sebenarnya Bahul ya. Selamat. Ini ya, oke. Ini sebenarnya Pak Mangku yang nanya ini, beliau citizen civil ini. Nanti bisa ditambahkan Pak Man. Siap, Pak, siap. Oke, jadi biar genap aja saya bertanya ini. Dari beberapa tadi pertanyaan Pak. Kemudian di bidang pendidikan yang adik lakukan apa nih, Dek? Di bidang pendidikan. Ya. Untuk Sebelumnya terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Ya. Mungkin dari saya sendiri pas di pendidikan saya menangani untuk lomba hidup sehat yang saya menangani untuk kelas 4 ini Pak. Dan saya juga ke desa untuk menyerahkan donasi buku yang diserahkan langsung ke kepala desa sama guru-guru yang ada di SD Negeri 1 Sande Pak. Nah, untuk yang saya dan saya juga untuk membuat wastafel yang dibutuhkan untuk Desa Sande, Pak. Saya membuat wastafel untuk Desa Sande berjumlah 4. Itu saya kerjakan sendiri karena kerangka di sana itu karena udah ada, jadi kita itu inisiatif untuk buat sendiri. Karena untuk saluran dan untuk tempat kerangnya itu nggak sesuai, Pak, kalau kita beli di toko gitu. Oh gitu ya. Akhirnya bisa lebih murah jadinya, tetapi sudah sesuai dengan ininya. Maksud Pak tadi apa namanya, buku yang adik serahkan itu sejenis buku apa? Oh ya, itu kan awalnya kita itu maunya buku tematik nih Pak, tapi ada saran dari DPLB itu bahwa itu buku itu sudah ada pemerintah dan didanai oleh dana BOS, sehingga dari DPL menyarankan untuk lebih baik itu kita menyerahkan buku itu yaitu bentuk buku cerita nih Pak. Buku cerita itu kan sarannya, artinya idenya Bapak DPL. Nah, kenapa adik mau melakukan, dari segi mana adik cocok itu dari ilmu yang adik punya sehingga buku cerita itu kayaknya ini sepertinya sudah menyentuh. Menurut pendapat adik seperti apa? Oh ya, terima kasih Pak. Nah, saya setuju untuk pemberian buku cerita itu biar anak-anak ini kan masih dari kelas 4 sama kelas 5 untuk bisa mengenal cerita-cerita Nusantara gitu Pak. Cerita Nusantara itu saja. Ya, artinya bukan hanya sebatas cerita deh ya. Satu, anak itu bisa dia tahu sejarah. Kemudian di dalam cerita itu ada suatu pendidikan. Sebenarnya ada ini sinyalnya dia agak ini. Sebenarnya itu harus diberikan suatu lagi penjelasan. Buku ini ceritanya seperti ini.
tujuan buku ini adalah ini. Nah, itulah adik mahasiswa. Tidak hanya sekedar menyerahkan bantuan saja, tetapi ada analisanya. Ini buku ini edukasinya di sini, apalagi diserahkan nanti kepada guru-guru. Guru-gurunya kan bisa menjelaskan kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anak itu dengan senangnya mengikuti pelajaran, apalagi secara daring, ibunya membacakan, gurunya membacakan itu, diberikan sebuah edukasi. Di tujuan ceritanya seperti apa, mengenal Indonesia, sejarah Indonesia, pendidikannya seperti apa. Oh, adik-adik tidak boleh begini kan gitu ya. Itu apa Ya, sih Pak. belum diberikan, hanya menyerahkan buku saja kemarin ya. Ya, untuk Iya, Pak. semuanya, untuk kedepannya. Jadi seorang mahasiswa artinya tidak hanya sekedar menjalankan apa yang ada, memberikan buku, tetapi tujuan memberikan buku itu apa? Ada analisisnya. Ada yang memberikan suatu pikiran-pikiran adik. Di bidang hukumnya seperti apa, ekonominya apa, kesehatannya di mana, gitu ya, untuk berikutnya. Baik, Oke. Pak. Nanti kami Oke, revisi lagi. saya kira itu sudah. Tetapi secara umum dari saya, jadi apa yang sudah adik paparkan di laporan itu sudah cukup bagus sekali dan memang nggak susah kita laksanakan. Karena situasi seperti ini. Mohon maaf Bapak Kepala Desa, Kirang Langkung, di mahasiswa seperti apa di sana. Tiang atas nama Niki dari kampus juga mengucapkan terima kasih atas beberapa informasi dan lain sebagainya. Penerimaannya juga untuk anak-anak kita di Desa Sande. Semoga bermanfaat Pak Kepala Desa. Salam sehat, rahayu. Oke, terus Pak Ketua DPL, Pak Moderator yang sudah selesai, silahkan dilanjutkan. Terima kasih Pak. Berikutnya Pak Mangkung, silakan Pak Mangkung. Selamat siang Bapak DPL dan juga kakak saya Beli Arte ya, terima kasih, dan juga Pak Sunarte, Pak Ketut Sunarte. Salam kenal Pak, saya memang tugas di Bangli, tapi hari ini saya kenalan dengan Bapak lintas kabupaten. Jadi ceritanya saya sekarang uji di Sande Pak. Tapi sandalnya di kamar di rumah Pak. Mohon maaf. Kak, kalau biasanya kami suka bersenang-senang di akhir ketemu dengan anak-anak KKN Pak. Biasanya pada saat suasana seperti ini, biasanya saya dengan Pak Arto itu kami ngumpul, kami ketawa-ketawa karena anak-anak sudah menyelesaikan tanggung jawabnya gitu. Biasanya kami kenalan juga, kita ujian di kabupaten barangkali ya, sehingga kita bisa kenalan bersama-sama gitu ya. Hari ini ya mungkin kita hanya ketemu 3 kali monitor saja. Oke. Terima kasih Bapak DPL dan apresiasinya kepada mahasiswa yang saya hargai, dan pada saat ini kondisi saudara dalam keadaan sehat itu adalah bonus bagi saya, dan saya harus bersyukur bahwa mahasiswa saya pulang dan ujian dengan keadaan sehat ya, itu yang pertama. Dan sekali lagi kepada Bapak Kepala Desa, terima kasih atas semua fasilitas dan pelayanan, dan juga bagian yang sudah membuat mahasiswa kami Bapak repot sedikit gitu ya, tapi bagi kami ini adalah proses yang harus kami jalani gitu ya. Itu prolog dari saya. Yang kedua, saya mengapresiasi naskah yang saya baca berupa laporan dan juga PTT dan hasil kerja keras saudara. Tentunya saya apresiasikan dengan baik, saya selaku penguji dengan Pak Arte juga ya, apresiasinya luar biasa kepada peserta KKN Desa Sanda, dan juga terima kasih juga kepada Bapak DPL ya, sudah membimbing dengan bagus sekali. Yang saya surprise itu adalah saya menerima naskah ini adalah sekitar 3 hari yang lalu. Suatu hal yang luar biasa, artinya apa? Progresnya sangat luar biasa ya. Saya bangga senang ya mengatur waktu dengan baik, memberikan, saya sempat membaca naskah dengan baik. Biasanya penyakit KKN itu adalah malamnya baru naskahnya diberi, sesudah itu kami membaca secepat kilat sehingga banyak hal yang tertinggal. Saya tidak pernah ragu lagi tentang naskah ini, jadi saya tidak ragu untuk memberikan nilai maksimal saudara. Itu yang saya janjikan untuk diri saya kepada saudara mahasiswa. Artinya apa? Saya tidak memerlukan habis waktu untuk menyatakan saudara
ujian ini gitu. Karena saya sudah mendengar presentasinya dan juga dari diskusi dari presentasi saudara dan juga tanya jawab dengan Pak Arte ya. Jadi saya tidak pernah ragu tentang apa yang sudah saudara kerjakan. Barangkali justru kita harus bersenang-senang, saudara bercerita saja tentang apa yang saudara rasakan dengan model KKN yang begini gitu. Bagi saya pengalaman saudara ceritakan itu penting karena barangkali 2-3 tahun lagi saya harus bimbing juga dengan karakter yang bersama gitu. Karena tahun lalu saya bimbing di kota ya, di Penateh ya akan berbeda dengan di Sande gitu. Saya juga di akhir semester seperti ujian begini saya hanya tanya-tanya saja mahasiswa saya karena laporannya sudah selesai. Jadi apa saya perlu klarifikasi yang apa lagi gitu. Bagi saya tidak penting itu, yang paling penting adalah saudara bisa bercerita tentang apa kesan saudara, itu yang pertama. Kedua, sesudah itu harapan saudara dengan situasi seperti ini. Dan yang lebih penting nomor 3 itu bahwa KKN bagian dari proses 144 SKS, saudara harus sehat, saudara harus mengerjakan semua sampai 144 SKS, saudara dinyatakan lulus sebagai sarjana. Itu yang paling penting. Yang paling penting sekarang saudara sehat gitu, bagi saya. Oke, terlalu banyak prolog saya, tapi karena saya tidak memerlukan bagian lain untuk dinilai lagi gitu. Terus terang saja saya tidak memerlukan interview saudara lagi untuk saya katakan saudara berhak atas nilai ini itu. Karena saudara sudah lewat Pak DPR sudah kirim saya 3 hari yang lalu naskah ini dan saya sudah baca. Jadi saya tahu apa yang sudah saudara kerjakan dan apa yang akan saudara tulis di PTT itu. Saya pahami betul. Jadi bagi saya angka Anda sudah masuk di saya. Jadi tinggal nanti kita selesaikan saja waktunya. Oke. Saya mulai dari nomor 8, Randy Jordan Jamal. Tadi saudara sudah ikut mempresentasikan ya. Ya bagi Iya, yang Pak. saya ingin nanya, ya sekarang saudara mahasiswa arsitektur gitu ya. Saya tidak tahu ya, biasanya arsitektur itu pintar cari data ya. Nah, saya mau cerita sekarang, sesudah Anda datang tidak dengan online, Anda tidak datang offline, Anda datang lewat online gitu ya. Apa yang saudara bisa dapatkan dari proses KKN ini berkait dengan disiplin ilmu saudara? Saya tidak mau tanya lagi dunia ya pendidikan, kesehatan, sosial, dan sekarang. Manfaatnya bagi saudara. Silakan cerita, apa yang mau saudara ceritakan ke saya. Silakan Randy Jordan Jamal, silakan. Cerita Maaf tadi, bebas Pak. deh, jangan berpikir. Tadi suaranya Pak, saya kedengarannya pas hidup disiplin, Oh gitu. Oke, saya kedisiplinan ulang. tadi, Pak. Terlalu cepat barangkali ya. Oke. Saudara mahasiswa Jordan Jamal, dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke. Coba ceritakan kepada saya apa yang saudara bisa apresiasikan dengan KKN ini dengan disiplin ilmu saudara sebagai seorang mahasiswa arsitektur. Kalau dari kedisiplinan ya Pak, dikarenakan lokasi desa yang jauh, jadi membutuhkan waktu yang lama di perjalanan, jadi ya saya harus lebih awal datang ke desa. Estimasi Saudara sempat ke desa dari ya? Sempat ke desa deh. Gimana Pak? Sempat ke desa? Saya sempat ke desa Pak, untuk pembuatan wastafel sama misbah tadi. Oke, bagus ya kalau sudah sampai ke sana ya. Dek, begini saudara kan mahasiswa arsitektur, kalau mengambil data berkait dengan desa Sande, dari mana saudara dapat datanya? Karena ceritanya sekarang online. Dari mana Anda ngambil datanya? Kalau dari data itu ditanyakan langsung ke kepala desanya dari kelompok dan dirumuhkan bareng-bareng. Jadi saya sebagai mahasiswa arsitektur ikut membantu dalam pembuatan wastafel agar wastafel itu terlihat lebih bagus gitu Pak, nggak biasa aja gitu Pak.
Aha. Saya lapor sama Pak Kastawan, marah Anda nanti. Saya lapor sama Pak Aswen, dimarah dah Anda. Mahasiswa arsitektur itu kalau ambil data itu dari data sekunder yang ada. Apakah itu RPJM, apakah itu monografi desa, dan sebagainya. Harusnya itu yang Anda jawab dari pertanyaan saya. Aneh, saudara ini. Dengar suara saya, Dek? Dengar, Pak. Halo? Dengar, Pak. Ya. Ya, sekarang ulangi apa yang saya bilang tadi itu. Kalau ngambil data dari mana? Kalau mengambil data dari LPJM. Lagi? Tadi yang saya dengar hanya itu, Pak. Waduh, kacau nih. Oke, Dek. Anda sebagai mahasiswa arsitektur, kalau ngambil data sekunder itu kan Anda sudah diajari di situ. Ya dari buku statistik lah, sudah dari monografi desa, dari RPJM desa, RPJM kabupaten, seperti itu. Sehingga walaupun Anda tidak harus datang ke sana, Anda sudah tahu datanya gitu. Oke, saudara mahasiswa yang lain ya, mohon maaf ya. Ini kebetulan nanti ada manfaatnya bagi saudara ya. Saudara akan menulis skripsi, saudara akan menulis laporan penelitian dan sebagainya. Ya, ya saya lewat Randy aja saya mancing-mancingi saudara supaya ingatan saudara keluar gitu. Supaya tidak ujian KKN ini tidak seperti angin berlalu gitu. Ya, seperti itu ya. Oke, nanti saudara akan tahu kan ada data primer, ada data sekunder dan seterusnya seperti itu. Oke. Randy, besok-besok kamu harus baca banyak lagi deh ya. Baik, Pak. Dosenmu itu kolega saya, kami sering melakukan penelitian bersama. Jadi jangan yang aneh-aneh gitu. Nanti saya minta ngambil data dari mana gitu. Saya wawancara saja gitu. Nanti tawain nanti kamu, Dek. Oke, Randy, cukup pertanyaan itu untuk kamu. Kamu simpan dan banyak lagi baca ya. Oke, saya saya nomor 9 sekarang. Epipani Tantra. Oke, saya sudah dengar saudara tadi presentasi. Saya mau tanya, agribisnis ini berkaitan dengan daerah wilayah Desa Sanda adalah daerah yang penghasil pusat-pusat hasil bumi ya. Coba ceritain sama saya potensi apa yang Anda lihat unggul di Desa Sanda itu. Untuk Desa Sanda sendiri, potensi paling besar tuh ada di kopi, Pak. Kopi, oke. Iya. Apa yang harus saudara ketahui tentang kopi? Spesiesnya ada berapa? Apa saja? Oke, coba cerita dong. Spesies paling saya ketahui itu ada Robusta sama Arabica, Pak. Ya, oke. Apa yang membedakan antara mereka secara karakter yang saudara ketahui? Kalau itu saya kurang tahu, Pak. Wah, baca dong. Ya, PR itu. Masa datang dari Sanda sana, saya nggak tahu jawabannya gitu. Kan tahu nanti Bapak Kepala Desa sudah senyum loh. Itu bukan jawaban mahasiswa, saya nggak tahu, jangan. Oke Pak, saya akan baca Pak, karena kemarin belum sempat baca. Arabica dengan Robusta di mana itu? Pelajaran orang SD sudah ada itu Pak Kepala Desa senyum-senyum karena beliau seangkatan saya atau seangkatan Pak Arto itu tahu sudah. Jadi dari pohon karakteristiknya, ketinggian pohonnya, ukuran daunnya, bunganya dan sebagainya lah, katakanlah seperti itu. Ya, seperti itu deh ya. Jangan kamu jawabnya terlalu sederhana gitu ya. Saya nggak tahu, tiba-tiba saja sudah nggak tahu, nggak ada usaha untuk sesuatu. Tebak-tebakan kan ada prosentase belajarnya tuh. Oke? Ya paling aneh mungkin ya kamu lihat ya anak pertanyaannya jadi aneh-aneh gitu ya. Saya ngapain saya nanya lagi bagian sosial, pendidikan lagi kan yang nampaknya bagi kamu sudah pulang dari Sanda itu kalau ditanya sama mamahmu di rumah, kamu akan cerita apa? Misal kalau ada panili misalnya di Sanda gitu. Apa itu panili? Saya nggak tahu ya, saya belum baca ya mah gitu kamu kacau nanti. Oke? Ya, pasti nggak ngira kamu akan model ujian KKN kayak gini pertanyaannya ya. Karena tadi presentasinya sudah saya baca 3 hari yang lalu gitu. Jadi bagi saya sudah punya nilai kamu gitu. Saya ingin tahu apa yang bisa kamu dapat dari Sanda sesudah kamu pulang gitu.
Saya bangga kalau mahasiswa saya bisa menciptakan A sampai Z di mana dia KKN, walaupun dalam kondisi yang sekarang ini adalah online. Dari mana kamu akan dapat pintar tentang sanda? Ya tentunya dari data-data yang saya tadi tanya sama Randy. Ada monografi desa, ada data statistik Kabupaten Tabanan atau Kecamatan Pupuan barangkali, kecamatan. Mohon maaf Pak ya, kecamatan apa ya Pak Kepala Desa saya supaya tidak salah saya. Izin Pak, Kecamatan Bukuan Pak. Oh, Kecamatan Pupuan ya benar Pak ya, mudah-mudahan tidak salah saya takut jadi kesannya sok tahu gitu, tapi ya setahu saya ya begitu gitu. Oke Pak, terima kasih. Oke, happy ya. Epi, jangan khawatir dengan pertanyaan saya. Kamu akan tertantang untuk menjadi lebih pintar. Biasanya mahasiswa kalau dinye sedikit dia akan membaca buku lebih banyak gitu. Tapi kalau mahasiswa kadang-kadang kalau dinye dia down itu ya lebih baik dia pulang saja, suruh tidur di rumah. Ya. Oke, Epi, jangan dipikir pertanyaan saya. Itu akan membuat kamu lebih semangat. Apa yang harus kamu ketahui tentang itu. Oke? Agribisnis. Baik, Pak. Oke. Sekarang gini. Seandainya misalnya Epi Tantra disuruh bikin proposal desa sandal gitu. Yang mau kau mengunggulkan dari desa sandalnya apa deh? Halo? Tuh, jadi halo Epi, dengar suara saya? Sinyalnya jelek. Halo? Ada gangguan sinyal. Gangguan Pak ya, mohon maaf. Ya. Oke. Lemah Halo? sinyal. Epi dengar suara saya? Ya, Pak. Oke. Epi dengar ya? Ini sedikit aja ya. Kalau misalnya Epi disuruh bikin katakanlah profil desa Sande berkaitan dengan disiplin ilmumu, keahliannya gitu. Apa yang mau kamu ceritakan tentang desa Sande ini? Proposal. Ya dong, yang namanya desa Sanda kan profil desa Sanda dong, Dek. Apa saja? Mohon maaf Pak, Halo? tadi masih kurang juga, soalnya masih putus-putus gitu Pak. Masih putus ya? Oke. Epi, saya mau tanya, kalau kamu disuruh bikin proposal tentang desa Sanda, apa yang mau kamu tonjolkan dari desa Sanda ini dari ilmu agribisnismu? Halo? Untuk proposal sendiri, dari desa Sanda sendiri, saya akan membuat proposal untuk pemasaran dari kopi dari desa Sanda sendiri. Soalnya pemasaran dari kopi desa Sanda sendiri kemarin katanya masih dalam proses pengepakan dan pengemasan itu. Perlu sentuhan apa ya, kemasan gitu ya, agak di dressing ya, seperti kalau misalnya di garnish gitu ya biar cantik. Iya. Oke, kemasannya ya. Oke, selain itu Epi, selain kopi, kira-kira yang lain itu kamu punya informasi enggak tentang selain kopi di Sando itu apalagi yang terkenal di situ? Kira-kira perlu sentuhan ilmu agribisnismu? Halo? Enggak kedengeran katanya. Halo, Dek. Iya, Pak, kenapa, Pak? Macet-macet, Pak. Ya, putus-putus ya. Oke deh, Dek. Jadi saya turunnya frekuensi sedikit lagi ya. Terlalu kencang. Caranya Pak Marco jelas nih kan? Dari tiang, kalau dari tiang. Iya, Pak. Mungkin jauh, Pak. Jadi ya, yang mungkin semangat jadinya ini. Epi, yang biasanya suara Bapak ya. Yang suka Pak mahasiswa ini suka semangat ya. Jadi kesemangatan nih. Oke, dari Epi Tantra cukup ya. Saya mau lanjut ke Putu Wanda. Putu Wanda sebenarnya tadi saya mengikuti presentasi Anda ya. Jadi saya ikuti. Iya, Pak.
Ya, iya, saya tahu gitu. Oke, sekarang ekonomi pembangunan ya gitu ya. Oke, Putu Wanda ini kalau boleh tahu besar kecilnya di mana, Dek? Lahirnya di mana atau besarnya di mana ya? Ini Pak, makasih atas pertanyaannya. Jadi saya sendiri asalnya dari Sibangkaja, Bapak. Ya, Sibangkaja, Banjar Tengah. Banjar Tengah ya. Jadi di Ya, Badung ya. Jadi Badung nggih, Badung. agak dikit-dikit gitu ya. Kalau Sando tuh lebih ke atas ya, lebih dingin ya. Lebih Ya, dingin ya. lebih, Ya, oke. lebih jauh. Oke, sekarang gini, Dek. Kalau kita melihat dari, mohon maaf ya, tadi memang sih apa ya, laporan berkaitan dengan lokasi desa segala macam itu tidak seperti laporan penelitian atau sejenis itu gitu ya. Tapi biasanya kan lokasi ada di kabupaten kan gitu ya, ada kecamatan dan sebagainya, aksesnya gitu ya. Kalau dilihat dari studi ekonomi pembangunan kan gitu, aksesibilitas atau bagian yang paling penting dari proses menghubungi daerah tertentu dengan daerah lainnya gitu. Apakah itu Sando itu sebagai produsen kopi dengan daerah pemasaran misalnya di Denpasar gitu ya. Kira-kira Dek, kalau boleh tahu, Wanda sempat tahu enggak pasar desanya di Sando sana Dek? Ada pasar desanya enggak Dek? Bapak, jadi saya juga sempat menanyakan hal tersebut kepada pengelola UMKM. Jadi saya sempat menanyakan di mana sih untuk menjual dan mempromosikan itu seperti apa. Nah, untuk jawaban dari Bapak yang mengelola, jadi Bapaknya itu menjual produknya ke pasar. Selain itu juga Bapak Nike menjual melalui rumah pribadinya. Begitu, Pak. Jadi ada pasar. Artinya dia punya warung sendiri Dek ya. Dia promosikan sendiri produknya gitu. Nggih, untuk warungnya Nike enggak Pak, cuman beliau biasanya itu dipesan melalui chat dan rumahnya Nike menjadi tempat produksinya seperti Nike. Dek, saya mau nanya, Dek, itu kemasan produknya itu ada kemasannya, Dek, ada mereknya, ada izin POM-nya atau apalah gitu. Atau mungkin katakanlah dia menjual sesuatu itu ada kemasannya gitu. Misalnya, katakanlah toko yang di dalam tasnya barangkali nama tokonya atau apa itu ada nggak? Ada nggak, Dek? Nggih. Untuk 5 UMKM Nike, untuk keripik lanjang Nike saya sudah bertanya, untuk labelnya itu belum Bapak. Labelnya belum untuk ya. Berarti gini deh. Di dalam catatan laporan KKN-mu ini ditambahkan bahwa saran itu misalnya masing-masing aktivitas itu kamu isi. Misalnya sekarang apa namanya ini tadi itu UMKM apa deh? UMKM keripik lanjang Bapak. Ya. Catat saja di dalam catatan itu keripik ranjang itu ternyata belum dilabeli, belum dikemas bagus. Misalnya masing-masing ukurannya tidak ditimbang sekian gram dan sebagainya. Kasih aja catatan itu sehingga nanti bisa menjadi catatan berikutnya yang Anda tinggalkan di Bapak Kepala Desa bisa menjadi data sekunder nanti untuk KKN berikutnya. Kalau sekarang ini belum bisa dilabel, mungkin semester depan ada yang datang langsung melabeli. Atau malah apakah nanti menyurati untuk dapat izin POM atau apa gitu. Artinya apa? Laporanmu ini bermanfaat betul dan bersinergi dengan kegiatan berikutnya. Oke, saya suka itu. Jelaskan apa yang diskusi kita hari ini itu menjadi catatan. Tidak satu UMKM saja, apa saja yang belum tertinggal gitu dicatat deh. Menjadi saran untuk laporan berikutnya. Kan menjadi pertanyaan Bapak Kepala Desa nanti laporan. Iya Pak. Oke ya. Cukup iya, ya. Pak. Terima kasih atas sarannya, Pak. Oke. Terima kasih Putu Wanda. Selanjutnya saya dengan Gede Fernanda, akuntansi. Yang mana Dek mahasiswanya? Selamat siang Pak. Selamat siang. Saya Pak. Oh ya, oke. Ya. Gede, saudara dalam mahasiswa FIB ya. Jurusan akuntansi ya, mungkin sama Bapak DPR mungkin ada bimbingan beliau ya barangkali ya. Gini Dek,
Saya tidak tahu ya sebenarnya kalau kondisinya tidak COVID seperti ini, saudara sebagai mahasiswa akuntansi sebenarnya bisa mensupport betul kegiatan LPD barangkali ya. Kalau Anda ajari bagaimana atau mungkin Anda bikin beberapa software kecil tentang pencatatan atau pelatihan pembukuan kecil tentang tentang LPD gitu ya. Bukan berarti kita mengecilkan peran kemampuan beliau, tidak gitu. Tetapi itu perlu juga nanti bagian-bagian yang akuntansi, penataan pembukuan dan sebagainya gitu berkaitan dengan itu, apakah itu computerized atau katakanlah apa gitu ya, apakah nanti misalnya petugas itu bisa dipanggil pakai nomor HP atau apa saja gitu ya, kan bisa dibikin programnya seperti itu ya. Oke. Kalau sekarang misalnya berkaitan dengan KKN periode ini, dari disiplin ilmumu yang akuntansi itu apa kira-kira yang bisa kamu diskusikan siang ini, Dek? Halo? Halo, Gede Fernanda? Fernanda nggak Iya, dengar? Pak. Iya, Pak. Suaranya Pak, aku jelaskan. Dengar, Pak, dengar, Pak. Iya, silakan. Sejauh dari program sosial ekonomi yang saya jalanin di KKN Desa Sande ini, untuk disiplin ilmu akuntansi sejauh ini belum bisa saya terapkan Pak pada KKN periode saat ini. Oke. Kira-kira kalau toh misalnya kita berandai-andai, seandainya bisa gitu misalnya, kira-kira idemu apa kira-kira? Ini kan karena kita COVID dan sebagainya, sehingga semuanya jadi kepotong gitu. Kalau normal misalnya kita berandai-andai saja, kira-kira apa yang ada di dalam pikiranmu? Kira-kira? Mungkin untuk misalnya saya sesuai sepemahaman saya di bidang akuntansi itu mungkin bisa membantu untuk membuat pembukuan yang sederhana melalui aplikasi Excel untuk kepada pihak desanya mungkin Pak. Iya. Idemu bagus itu, Dek. Nggak apa-apa, biar dicatat saja nanti di dalam naskah laporanmu itu. Kalau itu belum bisa dilaksanakan di periode ini, masukkan saja itu. Karena kan begini, sebenarnya karena kondisinya COVID, kita nggak bisa ngerjakan semua ide kita tumpukin saja di saran di sana. Mungkin mohon maaf Bapak Kepala Desa, mungkin laporannya banyak ide nantinya Pak. Mohon maaf Bapak DPL juga ya. Jadi saya ingin Desa Sanda itu punya list tentang apa kegiatan yang belum bisa dikerjakan supaya mungkin kalau 6 bulan lagi ada yang datang ke sana itu sudah bisa direalisasi gitu. Ya. Jadi agak sedikit Pak, idenya agak sedikit melompat Pak. Oke, Fernanda cukup ya. Jadi Anda bersumbang saran tentang ide itu sudah bagus bagi saya gitu ya. Tapi nanti tentunya banyak hal yang harus Anda pahami ya. Jadi seperti bahasanya tadi Pak kakak saya Bliarte nanti bilang tiba-tiba saja Desa Sanda di mana ya? Kecamatan apa ya? Nanti kira-kira Anda bilang Kecamatan Kediri gitu. Atau Kecamatan Penebel gitu nanti. Padahal Pupuan kan gitu ya, jangan seperti itu ya. Supaya nanti pulang dari sana sudah tahu, bisa cerita paling tidak sama orang rumah, saya di Sande itu begini dan seterusnya. Oke, Gede Fernanda, sekarang Putu Diana Pratama Putra ya. Ini Putu, oke. Putu, boleh saya tahu Anda kelahiran mana, Dek? Izin masuk Pak. Ya, silakan Dek. Untuk Putu Pratama sendiri sudah gini Pak, tidak mengikuti KKN dan digantikan oleh saya sendiri sebagai Kapolres Pak. Oh gitu? Oke Pak. Maaf ya. Jadi sini saya tidak perlu tentang Putu Pratama ya. Oke ya. Yesli Jelina, farmasi. Oke, farmasi ini seru ini. Farmasi biasanya berkaitan dengan kalau saya dulu dapat farmasi senang saya, ada toga, ada tanaman obat macam-macam. Saya suka nanya-nanya, kalau obat tensi gimana apa gitu, tensi tinggi gimana gitu. Oke, sekarang saya mau tanya Jelina. Jelina, Sande itu kan adalah daerah daerah penghasil hasil bumi dan sebagainya gitu, daerahnya subur gitu ya.
Iya, Pak. Kalau kira-kira dengan ketinggian itu, dengan pengetahuanmu tentang tumbuhan gitu ya, kira-kira berkait dengan tanaman obat itu yang perlu dikembangkan di Sando itu apa ya kira-kira? Halo? Jesselyn, dengar suara saya? Iya, Pak. Ya, silakan deh. Keluarkan saja apa yang ada di dalam pikiranmu. Saya tidak bicara salah benar gitu. Apa ide yang barangkali bisa mumpung kebetulan juga ada Bapak Kepala Desa. Pengembangan potensi berikutnya dari Desa Sando, misalnya tanaman obat apa barangkali bisa dikembangkan. Apakah akar wangi misalnya, atau serai saja barangkali, atau malah lidah buaya atau apa. Katakanlah, Dek, apa yang Anda ketahui tentang itu? Bisa untuk jahe, Pak. Kemudian ada kunyit. Kemudian ada kencur, lengkuas itu juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Kemudian ada yang centangan kelihatannya juga. sepele barangkali sebenarnya apa ya, basi ya, kami orang Bali bilang basi gitu ya, pinang gitu ya, bukan ya? Atau gimana ya kira-kira? Saya tidak tahu ya, obat-obat bahan obat kan yang herbal kan saudara yang banyak tahu ya, gitu ya. Ini farmasi gitu ya. Kira-kira dari pengamatan selama KKN ini kira-kira ada nggak, Dek? Katakanlah UMKM berkaitan dengan kefarmasian, Dek. Sejauh ini yang saya ketahui UMKM-nya tidak ada yang berhubungan dengan seperti obat begitu, Pak. Belum ada ya? Atau mungkin dia bikin jamu apa ya, beras kencur gitu juga nggak ada deh ya? Beras kencur yang dijual di sana, dikemas gitu nggak ada ya? Belum ya? Belum, Pak. Belum, kalau belum berarti ada peluang, Dek. Ya. Iya, Pak. Ya, ya. Tolong dicatat itu deh ya, nanti mungkin yang belum bisa misalnya bikin jamu kencur atau macam-macam ya. Sekarang kan semuanya aktivitas ada di rumah gitu, ibu-ibu pun bisa melakukan aktivitas. Oke? Jelena sudah ya, sekarang Okta Lau ya. Kiki, saya tidak mau tanya lagi kamu karena kamu yang presentasi dan kamu adalah kepala sukunya di sana. Jadi saya tidak nanya lagi. Saya sudah punya nilai tentang kamu. Oke, Pak. Saya terakhir ini itu Diana Pratama Putra ya, tadi tidak ada ya, jadi saya strip saja ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf kalau saya salah ya. Ini saya tidak tahu ya kalau Putu Pratama Putra tidak ada. Oke, sementara itu saya kembalikan waktu kepada Bapak DPL selaku promo sebagai pimpinan sidang. Silakan Pak. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk diskusi ini. Silakan saya kembalikan waktunya ke Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Teman. Karena Bapak Kepala Desa hadir, saya mohon Pak Kepala Desa mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan. Pak Kedut, silakan Pak Kedut. Mohon izin Pak, penguji Pak. Oke, silakan Pak, silakan Pak. Silakan Pak. Silakan Pak Kedut. Oke. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam rahayu, sadang sami. Sehat selalu, tetap semangat dengan COVID-19 semua rayu. Yang terhormat, yang hormati baik dari DPR, Pak Gede, berikut juga dari Pak Nyoman dan Pak Putu. Yang tadi, mohon izin suara saya terdengar? Terdengar Pak, dengan jelas di saya Pak. Jelas Pak. Ya, semua. Terima kasih. Intinya network juga hari ini kurang baik di desa kami. Tetapi walaupun terputus-putus, mohon dimaklumi terkait dengan presentasi yang dibawakan oleh anak-anak saya selama KKN di Desa Sande. Luar biasa. Semua proker dikerjakan, tinggal membubuhi atau menambahi lagi beberapa hal yang harus seperti catatan yang sudah diberikan sama Pak Nyoman. Intinya
apa yang menjadi jawaban setelah diadakannya presentasi dan pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak kami, khususnya di kelompok A, yang hari ini notabene-nya melakukan ujian terkait dengan apa yang dilakukan di Desa Sande selama 1 bulan. Intinya kami apresiasi positif sekali. Benar adanya bahwa begitulah desa kami yang notabene-nya memang secara ketinggian berada di atas 700 mdpl sampai dengan 1200. Tetapi mengingat pada musim sekarang memang pandemi, memang agak sulit juga bagi kami untuk melakukan terobosan-terobosan seperti yang dulu pernah kami lakukan dengan adik-adik KKN, khususnya dari Universitas Udayana, di mana kami bisa bercengkerama, bisa berkomunikasi langsung, bisa beradu argumentasi, memberikan dasar pemaparan terkait dengan potensi desa yang ada. Tetapi adik-adik sekarang ini tidak kalah juga. Dengan pendampingan teknologi yang dilakukan pada saat ini, adik-adik kita, khususnya dari Sanda A ini, luar biasa. Terima kasih anak-anak saya. Selama 1 bulan, sudah berada di Desa Sande, dengan berbagai macam permasalahan, berbagai macam solusi untuk pemecahan masalah sudah dilakukan, termasuk intinya saran-saran seperti tadi UMKM yang ada 5 UMKM yang disebutkan tadi, tetap ini menjadi sumbu basis pengembangan pemberdayaan perekonomian bagi masyarakat Sande. Selain nantinya yang berupa potensi kopi yang notabene-nya di Desa Sande, yaitu kopi Robusta. Walaupun ada beberapa kopi Arabica, bahkan kopi Robusta Sande ini sudah mendapat IG dari pemerintah pusat Jakarta bahwa satu-satunya kawasan kopi Robusta yang ada di Bali, ada di Kabupaten Tabanan, khususnya di Kecamatan Pupuan, termasuk Sande, salah satunya. Nah, ini potensi ke depan perlu. Ini menjadi inovasi khusus bagi kami di pemerintahan desa, bagaimana proses dari kopi Robusta ini menjadi sebuah inovasi, bukan hanya menjadi sebuah bubuk, kopi bubuk ataupun jenis yang lainnya. Nah, garapan-garapan ini ke depan yang ingin kami lakukan di desa, mohon tetap baik dari Pak Komang, kalau memang ada terobosannya mohon juga. Kami tidak segan-segan, kami tidak akan menyia-nyiakan waktu pendampingan dari bapak-bapak, khusus dari inovasi teknologi terkait dengan produksi desa yang ada, khususnya di tanaman kopi, mungkin olah produknya yang harus kita inovasi, bukan saja di bubuk kopi, tapi bentuk-bentuk campuran yang lain yang bisa instan kita dinikmati oleh seluruh masyarakat. Tidak hanya meminum kopi, tapi dari kalangan anak-anak pun bisa menikmati inovasi produk kopi yang dihasilkan. Kalau UMKM, ya seperti dicatatkan tadi, ini hanya perlu kita seperti tadi meningkatkan higienitas pengemasan agar orang tertarik untuk melakukan pembelian. Dan ini pun akan kami sandingkan kembali seperti saya bercerita pada anak-anak saya selama KKN akan menjadi souvenir desa, khususnya di desa wisata. Nah, ada keripik lanjang, ada olah jajan basah, kemudian ada kulinernya, kemudian ada keripik yang lain lagi dengan pisangnya. Ini akan menjadi sebuah terobosan ke depannya, menjadi sebuah kuliner desa, menjadi oleh-oleh atau yang disebut dengan bahasa Balinya gagapan dari Sande. Itu pun kita sudah berinovasi dengan pembungkus, dengan orang melihat ini tertarik di dalamnya seperti apa. Makanya tagline-nya saya tidak kasih nama tulisan bahasa Indonesia, tapi nantinya ini menjadi gagapan. Gagapan ini adalah sama, artinya dengan souvenir, artinya oleh-oleh yang berasal dari Sande, yang bisa nantinya dibawa pulang oleh pengunjung yang hadir ke Desa Sande sambil menikmati seperti apa yang adik presentasikan tadi, keindahan alam. Kami tidak kalah dengan Ubud, kami tidak kalah dengan Tegalalang kalau dilihat sawahnya. Adik-adik sudah berpetualang.
Anak-anak saya sudah berpetualang ke rice teras, ke tanaman perkebunan, ke waterfall yang ada di Sande, itu juga tidak kalah. Nah ini Asungkare, juga berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Sande diberikan keindahan alam yang luar biasa, yang sampai saat ini tetap kami di pemerintahan desa persiapkan dalam masa pandemi ini berproses terkait dengan nantinya kita bisa hidup berdampingan dengan virus yang ada. Intinya seperti kemarin yang paparkan, virus ini tidak bisa dihilangkan, dimatikan, tapi kita harus siap hidup berdampingan dengan virus. Bagaimana prokes kesehatan yang dilakukan inilah yang harus kami lakukan sambil berjalan menggerakkan roda perekonomian yang ada di desa, baik dari sumber potensial product village yang namanya kopi, kemudian ada rice terasnya, daerah Bungsu Pelagan ini luar biasa, adik-adik sudah tahu. Kemudian ada waterfallnya, bahkan 3 kita punya waterfall nanti yang siap kita eksplorasi untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat Sande. Terima kasih Pak Nyoman, yang rasa itu presentasi anak-anak saya selama 1 bulan pas, tidak jauh, semuanya berjalan lancar. Yang pun sudah berdedikasi, nilainya luar biasa. Oke, sukses Pak Man. Rayu, Om, Santi. Oke. Ya, terima kasih Pak Ketut. Oke. Jadi untuk ujian kali ini mungkin dari apa yang sudah disampaikan tadi, dari Pak Nyaman mungkin ada tambahan atau dari Pak Wayan ya. Pak Wayan masih standby ya. Ada waktu nih kedek kan Pak. Ada waktu. Ya, sukses Ki Pak Kades sudah memberikan apresiasi yang sangat bagus pada mahasiswa kami. Semoga kedepannya lebih baik nanti untuk Desa Sande. Yang pertama, Tiang juga tadi melihat ada foto-foto air terjun dan lain sebagainya. Nah, tadi Tiang di chat itu mohon nama-nama sungai-sungai yang ada di Kes, siapa tahu. Nanti kita mengajukan ke LPPM, bisa dibuatkan sebuah kincir air untuk mendukung pariwisata di sana. Ya, kan Pak Ted, ya sudah sama. Siap. Nah, ini untuk koreksi laporan dari adik-adik mahasiswa. Iki Ampuro Pak Ketua DPL, Pak DPL. Di foto-fotonya, kalau bisa itu semua menggunakan masker. Ada beberapa foto yang tidak pakai masker itu. Jadi judulnya tidak cocok nanti. Kemudian penyerahan sertifikat kepada anak-anak. Kalau bisa satu-satu. Jangan foto bersama seperti itu kan sudah tidak ada jaga jarak, jadinya protokol kesehatannya sudah tidak ada. Supaya laporannya tidak seperti itu. Bagaimana caranya mengemas nanti ya Dek ya? Nah, jadi karena judulnya sudah Desa Sande, apa namanya tadi itu, tangguh COVID. Nah, itu dengan adik memberikan contoh itu pada laporan, tidak masuk ya dalam protokol kesehatan. Nah, itu aja saran Pak Gede. Terima kasih banyak Pak Wayan. Ya, saya tambahkan lagi satu, baru ingat nih catatannya. Kalau nggak salah yang nomor 12 itu keluar udah dari KKN. Mengundurkan diri Pak. Yang nomor 12 mengundurkan diri juga Pak, baru yang lihat. Oke Pak ya. Jadi ada 13 orang aja berarti. Oke, yang koreksi Pak De. Ya, siapa? Ya, untuk sementara dari adik-adik mahasiswa ada yang katanya mungkin ada yang perlu disampaikan sebelum ditutup ya. Masih ada waktu ini lagi dikit. Silakan dari adik-adik mahasiswa. Mungkin saya izin menambahkan sedikit Bapak. Di sini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kami. Saya mewakili teman-teman KKN kelompok Sanda A ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Sunate sebagai kepala desa di Desa Sanda karena telah memberikan kami tempat di Warung Bucu untuk menjadi posko kami selama kami menjalankan proker, serta juga telah membantu kami dalam menjalankan proker yang telah kami buat. Untuk semua proker yang telah kami buat, sekali lagi juga kami mohon maaf karena hanya sebisanya karena keterbatasan pandemi saat ini. Untuk dari saya mungkin segitu Bapak. Terima kasih lagi atas kesempatan yang diberikan. Baik. Kalau ada dari Pak Kades, ada lagi Pak Ketut?
Ada Izin lagi izin yang menambahkan sedikit. Terima kasih semuanya kepada anak saya seperti kemarin yang pesankan. Buatlah Sanda menjadi rumah yang kedua. Make Sanda feel it to be second your home. Ya adik-adik, tetap dampingi Desa Sanda yang notabene-nya adik-adik tadi sudah paparkan memang berada jauh dari kota kabupaten, kurang lebih ada 38 km ke arah utara dari Kabupaten Tabanan. Tetapi selama 1 bulan ini adik-adik sudah tahu, walaupun tidak setiap hari hadir di Sanda, situasi desanya seperti apa, situasi cuacanya seperti apa, adik-adik sudah tahu. Nah ini menjadi ke depan beban buat anak-anak saya juga, anak-anak dari Universitas Udayana, nanti ke depannya ingin selalu mendampingi kami, khususnya Desa Sanda, untuk melakukan sebuah kegiatan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Desa Sanda. Notabene tidak ada istilah terlambat bagi kami terkait dengan program kemajuan desa, di mana kami bisa bertahan seperti sekarang, tetapi asungkara. Sampai saat ini, Sanda yang acungi jempol terkait dengan program disiplin masyarakat terkait dengan pandemi COVID-19, kecuali satu, karena ada komorbid sehat, ada satu yang lainnya masih semua sehat walafiat, asungkara pandemi COVID tidak berkembang banyak di Sanda, tetapi walaupun ini menjadi beban dari adik-adik, beban saya di pemerintahan desa, tetapi tetap kita gaungkan prokes. Nah, disiplin dari COVID-19 ini kita lakukan. Nah, inovasi-inovasi ini ya nanti ke depan menjadi pendampingan bagi kami terkait dengan hidup selaras, hidup berdampingan, hidup sejalan dengan COVID-19 untuk desa. Gini ke mungkin tambahan dari Titian. Terima kasih sekali lagi pada semua baik dari DPL, anak-anak saya walaupun kemarin sudah melakukan perpisahan, tapi perpisahan itu adalah awal untuk kelanjutan kita ke depan untuk membangun Sanda. Jangan sungkan-sungkan buat anak-anak saya walaupun sudah dibilang perpisahan itu tidak menjadi terputus hubungan kita terkait dengan program inovasi pembangunan khususnya di Desa Sanda. Enten semuanya ke depan dalam 6 bulan yang berharap juga dari Universitas Udayana, saya sudah dapat sambungan lagi terkait dengan program penebaran benih. Ini kita sudah siapkan benih ikan khususnya. Ya, siap. Kami sudah melakukan koordinasi dengan kelompok Carkopsan, Carang Kopi Sanda juga. Ini akan memfasilitasi terkait dengan program ke depan. Asungkara digolkan program itu. Termasuk juga program kincir air yang tadi disinggung. Notabene-nya kalau program kincir air itu masuk juga di Sungai Baliannya. Karena konstan debit airnya masih besar. Kalau di wilayah Singsing Kelingkong atau Singsing Bungsu. Karena kita selalu berpatokan pada debit air. Kalau kincir ini bisa secara ke depan berkelanjutan untuk membantu penerangan atau membantu fasilitas yang digunakan di lokasi Singsing air terjun. Karena jarak ke air terjun itu kurang lebih 4 km dari desa, sementara program Lisdes desa ini baru masuk sekitar 1,5 km ke arah Singsing. Perlu penambahan lagi kalau memang itu akan dilakukan sumber daya terkait dengan air terjunnya. Tapi penerangan harus. Boleh Pak, mantap Pak Putu. Kita tunggu realisasinya, semoga nantinya bisa berjalan terkait dengan hidro untuk kincir airnya di Singsing Bungsu. Nantinya semuanya bisa berjalan. Ampura, melebar sedikit semua. Okay. Tahun depan Ki Atut, mudah-mudahan bisa kita masuk ke LPPM untuk mohonkan itu. Ya, kita Rahayu, pasti sama Pak Mangku ya, Pak Mangku, kira siap ke sana Pak Mangku. Coba itu karena ada potensi di sana. Lumayan juga saya lihat di foto-fotonya nih Kak. Nggih, suksema Pak Arthur, nggih, suksema nggih. Silakan dilanjut lagi buat Pak DPL kalau memang ada. Terima kasih banyak dari tim penguji, Bapak Kades dan adik-adik mahasiswa.
saya dari DPL mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya selama KKN ini. Dari adik-adik mahasiswa mohon diperhatikan juga saran-saran perbaikan untuk laporannya supaya nanti segera bisa diperbaiki, termasuk untuk book chapternya ya tolong disiapkan juga ya supaya nanti bisa segera di edit ya atau diselesaikan laporannya. Baik, karena sudah semua menyampaikan, diskusi sudah dilakukan dari Pak Kades juga sudah. Mohon maaf apabila tidak ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi untuk ujian kali ini saya tutup ya berarti ya. Ada lagi Pak Putu, Pak Arte ada lagi atau Pak Nyaman? Cukup ya? Ampun. Mohon nilainya Pak Kades, nilainya ampun ya. Yang cukup nih. Pak DPL Punapi nanti yang kirim nilainya Pak lewat ke Japri mana nggih? Ada Pak. Artinya ampun kirim. Nggih tiang sebentar tiang kirim. Nggih. Nanti tiang teruskan ke panitia nih. Nggih. Nilainya. DPL juga sudah tiang kirim untuk nilainya anak kita. Nggih. Terima kasih banyak. Selamat siang, semoga kita bisa beraktivitas lebih baik lagi pada masa pandemi ini. Untuk itu ujian hari ini saya tutup. Terima kasih banyak Pak Kades, semua banget ini yang buat adik. Pak Nyaman juga Pak Wayan ya. Ada adik mahasiswa ya, terima kasih banyak ya. Salam sehat buat semuanya, salam sehat sareng sami. Dokumentasinya udah yang digalakkan sudah semua. Salam sehat sareng sami. Semua kita ketemu ya, kita sehat semua. Bapak Kepala Desa, Bapak DPL dan juga beli apa ya. Terima kasih ya. Tadi sakit lewat Pak, ingat mampir di warung kucing Pak bentar. Terima kasih. Sekaligus Kang Yang sesentukan. Yang menuju ke peninjauan sekarang ke Denpasar. Terus kiring sareng sami. Banyak Pak. Oke pun gitu. Pak. Nggih coba nih nanu mudah-mudahan gitu nanu. Jangan setia matur malah. Sambil ngisi waktu lagi dikit adik-adik mahasiswa ada pertanyaan nih. Adik-adik mahasiswa untuk terkait laporan. Cukup ya? Adik-adik mahasiswa ada ini mungkin kami belum ada pertanyaan Pak. Belum nanti kalau ini di WA saya bisa diselesaikan. Jadi yang menyelesaikan ininya untuk laporan ininya. Baik, yang duduk roomnya ya, selamat siang Pak Kades, sekali lagi terima banget ini Pak Dut, makasih banyak. Bapak Kepala Desa sareng sami. Terima kasih saudara mahasiswa ya. Salam sehat. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Santi. Oh. Rayu. Rayu.